Teman-teman investor, oke, jadi pada tanyakin gue soal masalah saham KIN ya. Jadi gue bakal kasih insight gue tentang saham ini ya, oke. Nah, untuk saham KIN sendiri guys ya, harusnya kalian udah tau lah, ini saham EBT ya, energi baru terbarukan, dan dia itu bergerak di PLTA fokusnya, oke. Dan ya di Medan juga lah nih ya, tempat kota gue juga. Medan ya, saham Medan lah itu jatuhnya ya. Nah, KIN prospeknya gimana sih ya? Nah, asal mula KIN ini sebenarnya kita kan tahu ya, dia tuh boleh dibilang PLTA lah ya, pembangkit listrik tenaga air, dan kalian harusnya udah ngerti sistem kerja PLTA itu gimana. Nah, itu dia sangat bergantung sama air sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, ada musim hujan, ada musim panas, itu juga mempengaruhi loh. Nah, sebelum masuk itu lebih dalam lagi, ya gue bakal bahas di awalnya dulu nih. Sebenarnya KIN ini apa sih ya? Jadi gue udah buat research banyak soal saham ini dan gue bakal kasih tanggapan gue ya. Nah, untuk GCG-nya sendiri, GCG sendiri ini menurut gue dia lebih fokus ke bisnis ya. Seperti kita ketahui bahwasannya dia udah IPO sejak 5 tahun ke atas, dia udah IPO. Laba kinerjanya itu memang stabil banget. Dia bisa menjaga arus cash flow-nya. Dan juga dia itu bukan tipe saham yang ugal-ugalan guys ya. Jadi ini bener-bener fokusnya untuk long term. Ya, jadi ini bukan untuk gorengan dan sesaat doang kayak cinta satu malam ya guys ya. Jadi bukan seperti itu. Ini tipe saham yang boleh dibilang untuk sekarang ini gua masih belum menemukan adanya kepentingan-kepentingan ataupun politik di dalamnya. Jadi gua bisa menempatkan saham perusahaan ini GCG-nya kategori bisnis. Oke, nah kita ngomong kenapa sih bisa seperti itu? Karena mayoritas saham yang dimiliki oleh PT Bangun Tirta Lestari alias KIN ini yang juga aktif dalam pengelolaan PTA. Jadi tidak ada indikasi konflik kepentingan atau pengaruh politik kuat gitu loh. Jadi benar-benar dari kepemilikan sahamnya juga, mayoritas kepemilikan sahamnya udah seperti itu. Jadi memang fokusnya udah bisnis aja gitu loh ya. Nah, bisnis intinya kan ada banyak nih si KIN ini. Dia punya PLTA pakat itu 18 MW, PLTA air putih 21 MW, PLTA kandangan itu 39 MW. Nah, dia tuh fokusnya tuh mau ekspansi untuk proyek PLTA ini dalam waktu 10 tahun ke depan. Oke. Nah, karena kenapa? Ini karena didasarkan ke demand untuk dia punya EBT sendiri gitu loh. Ya, untuk industri EBT lah, permintaan listrik hijau lebih tepatnya gitu ya. Terutama di kawasan industri dan kawasan IKN. Jadi bener-bener kita tuh memang dari dulu itu udah menggenjot banget soal EBT ini dalam 3 tahun terakhir ya belakangan ini. Pemerintah juga sudah mendukung ya untuk pembangunan ini. Infrastrukturnya harusnya sih bakal adem ayem aja ya, bakal jaya terus ya jalan. Maksudnya dia secara growth lah kita ngomong lah ya. Cuman jangan lupa untuk faktor eksternal juga guys ya. EBT ini dia ini memang secara bisnis dia punya capex gede banget. Infrastruktur gue udah asik ngomong, laba mereka tuh bisa terguras karena infrastruktur. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, kita ngomong masalahnya. Ini akibat supply and demand. EBT sendiri infrastrukturnya, mau apapun itu EBT-nya, itu masih belum rata guys. Ya, jadi dia punya supply and demand belum rata, otomatis ketika demand tinggi, supply rendah, harga bakal naik. Ya, itu satu. Kedua adalah maintenance yang mahal banget, udah pasti itu. Nah, otomatis laba terguras. Sales yang dicetak mau berapa banyak pun bakal habis di beban-bebannya. Belum lagi faktor lingkungan ya, faktor alam yang kita harus tahu seperti hujan. Kita ngomong hujan dulu. Kalau curah hujan tinggi, otomatis itu dapat mempengaruhi debit air sungai itu sendiri. Dan dia itu bisa menekan infrastrukturnya gitu loh. Bisa menekan, karena gini loh, air itu punya tekanan guys. Ingat, air itu punya tekanan ya. Nah, tekanan ini kalau semakin gede ya, semakin tinggi, maka bisa merusak infrastruktur. Oke, PLTA ini sendiri. Dan itu udah bisa bayangin nggak? Udah rusak, maintenance ya, dan wow itu mahal banget gila. Jadi itu gak gampang guys. Makanya kenapa kita ngomong seiring berjalan waktu bakal keluar teknologi-teknologi baru untuk mendukung program EBT ini. Jadi kita butuh sabar. Makanya kenapa EBT ini sistemnya lebih long term investasinya ya. KIN ini gue udah lihat juga ya, salah satunya. Memang kalau kita bandingin sama EBT lain, boleh dibilang dia ini valuasinya masih lebih murah lah. Ya, awalnya sih gue merasa agak mahal. Tapi setelah gue pelajari lebih dalam lagi guys ya, ini better sih, at least lebih better lah. Dan dia juga nggak ugal-ugalan. Intinya GCG masih bisnis, jadi gue masih bisa menerima itu. Dan kita bakal lihat ke depannya gimana. Gue sih berharap sih GCG nggak bakal switch ya ke kepentingan ataupun politik ya. Cuman kalau memang ada pun itu bisa jadi jackpot juga sih, karena lu bisa memanfaatkan itu. Nah, jadi kita ngomong lagi soal masalah
PLTA ini bisnisnya nih. Nah, selain curah hujan yang tinggi mengganggu debit air sungai, ini juga kalau kita ngomong musim kering, musim panas lebih tepatnya, ini bisa mengurangi dia punya, malah mengurangi gitu loh. Jadi infrastruktur PLTA ini adalah menjaga kestabilan debit sungai. Ketika kering juga nggak bisa banget gitu loh, musim panas gitu ya. Jadi memang agak susah. Dan lu harus didukung dengan infrastruktur yang sangat-sangat luar biasa untuk ini. Makanya mahal banget capexnya itu. Terus ada lagi. Selain itu, selain alam, kita ada namanya faktor. Nah, gue bilang jujur ya, ini EBT, bukan terlalu ESG. Kenapa? Karena PLTA ini juga kurang ramah lingkungan kalau menurut gue ya. Karena ini dia mempengaruhi nih ikan-ikan di sungai. Itu udah pasti mengganggu ekosistem perikanan dan juga vegetasi alam itu sendiri. Sehingga mengganggu masyarakat sekitar yang bergantung sama perikanan. Ini bisa pisau bermata dua sebenarnya gitu loh. Jadi, besar kemungkinan kalau ada pembukaan PLTA baru, itu bakal lama sih menurut gue sih. Karena ada mau minta izin untuk membangun PLTA gitu. Dan terus, ya kalian tau lah ya, kalau misalnya masyarakat nggak setuju kan pasti kan bakal butuh waktu lama untuk negosiasinya ya. Belum lagi kalau kita bilang di luar sana ada ormas atau sebagainya gitu loh. Jadi banyak banget faktornya gitu guys ya. Bukan faktor cuaca alam doang, tapi faktor eksternal dari yang kita nggak bisa kontrol juga itu guys. Nah, itu sih kelemahan bisnis dari PLTA itu sendiri guys ya. Nah, kita masuk lagi. Kalau kita ngomong secara prospek itu bagus, cuma butuh sabar ya. Intinya ini butuh sabar, gak bisa instan. Oke, ingat, EBT itu bukan instan, oke? Dan EBT itu gak selama ESG juga, oke? Kalau kayak gini, case-nya juga bukan ESG banget. Kalau ESG itu kan berarti dia ramah lingkungan. Jadi lo mesti pilih salah satu nih, mau ESG atau EBT. Makanya kenapa kalau kayak Toba itu ESG, kalau kayak Kin ini EBT gitu. Ya, lanjut. Kita ke valuasinya. Untuk valuasinya kalau dibandingin sama EBT lain itu memang lebih murah dari segi PE-nya. Terus untuk PBV-nya itu kalau gue tetapin ya biasanya kalau untuk saham seperti ini kita kategorinya itu di bawah 5 lah at least lah. Tapi dia di bawah 2 kali itu udah bagus banget sih sebenarnya sih. Jadi masih oke. Karena untuk infrastruktur listrik yang hijau itu cukup menarik sebenarnya kalau udah gua analisa lagi. Cash flow cenderung stabil. Investasi besar ke proyek bisa menggerus margin jangka pendeknya. Kalau kalian perhatikan itu ya tiap kuartal cash flow-nya itu agak fluktuatif. Kenapa? Karena memang dia itu ya kayak gue bilang, lu butuh infrastruktur cuy untuk ini. Jadi nggak gampang banget guys. Resiko utama capex besar dan siklus pembangunan yang panjang sebelum revenue terrealisasi. Tadi gue udah ngomong di awal soal masalah capex. Again, infrastruktur EBT ini mahal ya, nggak murah. Nah, kalau kita ngomong poin utamanya ya dari Sikin ini adalah dia punya itu fokus pada EBT, tren global dan dukungan regulasi. Oke, itu poin pertama. Poin kedua adalah pendapatan relatif stabil dari kontrak jangka panjang dengan PLN. Oke, jadi PLN itu kan punya negara. Again, EBT kita sudah disupport oleh negara juga. Ya, jadi kita cuman benar-benar mesti menjalaninya saja ya, dan itu butuh waktu lama, nggak cepet. Again, gue bakal ngulangi terus. Jadi teman-teman bisa tahu, mau beli saham EBT itu bukan beli satu hari habis itu jual gitu. Enggak guys. Ya bukan cinta satu malam. Oke, jadi kita itu sebagai investor, bukan penjaga lilin atau penjual guys. Oke. Terus proyek PLTA sudah beroperasi dan menghasilkan arus positif. Ya, memang meskipun arus kasnya positif, again kayak tadi gue bilang di awal, dia agak fluktuatif karena masalah infrastruktur, capex dan maintenance itu banyak sekali. Ya, siklusnya itu. Dan investasi lah pokoknya untuk proyek-proyek baru. Nah, ini kelemahan dari perusahaan ini apa sih sebenarnya? Ketergantungan tinggi pada satu buyer. Karena EBT itu memang erat kaitannya dengan PLN doang, udah nggak ada lagi. You cannot do anything regarding to one client only, gitu loh. Jadi boleh dibilang memang niche-nya masih sangat kecil sekali ya. Untuk dia punya klien, dia punya gimana bilang ya, partner bisnis lah kita ngomong. Niche-nya masih kecil banget. Oke, kita kalau ke depan udah mungkin udah mulai besar, mungkin ada something else lah kita ngomongnya. Jadi so far untuk sementara kelemahan dia itu memang untuk satu buyer doang sih. Nah, untuk kelemahan keduanya adalah proses konstruksi PLTA butuh waktu lama dan dana besar. Tadi gue udah ngomong waktu lama ini juga iya, kan banyak faktor kan.
Belum lagi kalau ada masalah internal, ya kayak mogok kerja, demo, terus ya perizinan untuk membangun PLTA. Karena balik lagi, PLTA itu untuk kategori sungai ya, apalagi perikanan, apalagi masyarakat yang bergantung sama perikanan itu agak kurang ramah sebenarnya sih, kurang ramah lingkungan buat mereka juga. Karena again, vegetasi alamnya berubah dan ekosistemnya juga, itu sangat dipengaruhi banget. Oke, jadi kelemahannya itu aja. Nah, belum lagi ya something kayak ormas dan sebagainya ya, jadi banyak faktor guys. Oke. Opportunities, ini peluangnya adalah permintaan EBT meningkat pesat baik dari IKN maupun industri global. Jadi itu benar sekali, banyak perusahaan-perusahaan itu udah mulai berbondong-bondong masuk untuk menginvestasi ke saham-saham EBT sih sebenarnya sih, kalau kalian secara sadar atau nggak sadar, terutama perusahaan asing ya. Karena EBT dan ESG ini memang bakal merubah dunia banget sih sebenarnya sih. Karena kita punya pemanasan global sudah sangat parah guys. Oke, sebenarnya itu aja sih, atmosfer kita kurang baik juga. Dan kita punya udara ya, kebersihannya juga agak kurang sih sebenarnya sih. Jadi memang kita tuh butuh EBT sih ya. Potensi ESG fund dan insentif pemerintah untuk perusahaan EBT. Nah, ESG, makanya gue bilang ini PLTA ini kan karena masih baru juga ya, belum lama-lama amat. Jadi suatu saat dia bakal bisa lebih ESG sih sebenarnya sih. Jadi dia tuh bakal cari cara untuk tidak mengganggu lingkungan sekitar, terutama di persungaian sih, perairan lebih tepatnya. Jadi tidak mengganggu ekosistem ikan itu sendiri, terus tidak mengganggu masyarakat yang sangat bergantung hidupnya dengan perikanan ya. Jadi dan vegetasinya itu sendiri juga. So, gue merasa untuk jangka waktu panjang ini bakal sangat cerah sekali sih ya. Jadi kita bakal nantikan aja. Dan juga kita lagi GCG-nya di awal, gue bilang GCG bisnis, tidak ada tanda-tanda kepentingan maupun politik. Dan mayoritas pemegang sahamnya adalah perusahaan itu sendiri juga. Jadi so far sih gak ada masalah sih ya. Gue bilang secara struktural udah cantik, udah cakep banget ya mereka ya. Jadi gue jadi tertarik juga sih sebenarnya sih. Oke. Nah, cuman proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia 6-7% per tahun. Jadi memang banyak banget, karena kita punya rakyat Indonesia itu paling banyak guys. Oke, itu kita tuh ada 300 jutaan jiwa ya itu ya. Which is kita tuh gede banget ya. Boleh dibilang bonus demografis lah kita ngomong lah. Jadi penggunaannya itu bakal sangat banyak sekali. Makin hari makin banyak, karena angka kelahiran kita tuh lumayan tinggi guys dibandingkan negara-negara lain gitu loh. Jadi cuannya cepet lah boleh kita ngomong lah ya. Cuma memang yang bikin cuan dia itu agak tergerus ya ada infrastruktur. Balik lagi, infrastruktur itulah ya bebannya yang gede itu, capex dan investasinya, maintenance juga. Oke. Nah, ini tadi gue bilang dia punya threats ya, resiko alam, bencana cuaca bisa ganggu pasokan air PLTA. Tadi gue udah ngomong, hujan, banjir, musim panas, terus ya bencana alam, gempa. Ya kalau misalnya gempa, lereng permukaan air itu retak, otomatis air itu bakal menyusut kan. Karena kenapa? Air itu bakal masuk ke dalam permukaan yang retak. Oke. Jadi kita tuh gini, banyak orang nanya aku, bang kenapa abang bisa gampang banget ngeliat proyeksi perusahaan, analisa perusahaan? Karena knowledge. Kalau gue tuh suka membaca, gue suka cari tahu sesuatu yang gue belum pernah tahu. Gue belajar lagi, karena tiap hari gue belajar. Jadi kayak PLTA gini, kalau EBT ini bergantung sama alam. Jadi kalian tuh harus punya knowledge untuk masalah alam juga. Kayak gempa, vulkanik, apa yang terjadi kalau lereng ini retak ya, apa yang bakal mengganggu ekosistem, apa tanahnya bakal jadi gimana, tandus atau enggak, lembab atau enggak, pupuknya gimana untuk penanaman, itu harus tahu semua guys gitu loh. Nah kalau PLTA ini kan bencana banyak gitu loh, paling kena sih hujan, banjir, musim panas, gempa sih menurut gue sih. Again, gempa tuh retak, air tuh bakal masuk dari salah satu, itu bisa mengurangi debit airnya juga. Jadi kalau yang berkaitan dengan EBT ini memang agak tantangannya agak di luar sana ya, lebih ke alam lagi ya gitu loh. Sama aja kalau kayak PLTS tenaga surya, ya matahari kalau mendung mau gimana gitu loh. Makanya kenapa ada alasan Cina bikin matahari buatan itu untuk mendukung infrastruktur PLTS mereka. Orang yang ngerti bisnis atau kayak ginian bakal mikir sampai sana sih. Kalau gue sih bakal mikir sampai sana, karena di Cina kan udah pakai PLTS tuh. Jadi mereka bikin matahari buatan untuk menjaga mereka punya keberlangsungan PLTS sebenarnya sih. Gue udah baca sampai sana sih arahnya tuh, gitu loh. Jadi which is itu negara sana sih udah advance ya, kita masih berkembang guys, belum maju. Oke. Nah, kesimpulannya, Kin memiliki positioning yang kuat di sektor PLTA. Boleh dibilang jadi salah satu market leader di PLTA kalau menurut gua ya. Dan akan sangat diuntungkan oleh transisi energi hijau di Indonesia. Jadi
iya ini benar sekali sih. Pasokan listrik yang berkaitan dengan air itu bakal sangat besar demand-nya kan sama mereka. Meski valuasi masih menarik, investor perlu mempertimbangkan potensi tekanan arus kas pendek akibat ekspansi besar. Ini gue udah tekanin dari awal guys. Dari awal gue udah ngomong, capex, ingat, infrastruktur, ingat, itu nggak murah, mahal. Dan dia punya cash flow bakal fluktuatif banget. Dengan strategi jangka panjang terarah dan GCG yang berbasis bisnis, Kin punya potensi menjadi pemain penting di sektor EBT dalam 5-10 tahun ke depan. Itu gue udah ngomong di live. Sekarang masih belum, tapi dalam waktu 10 tahun itu bakal kita bisa nampak. Mungkin 5 tahun ke depan lagi lah kita ngomong lah. Itu bisa nampak. Apalagi kalau GCG bisa menjaga kestabilan di seperti ini kinerjanya ya. Bukan nggak mungkin dia bakal jadi salah satu blue chip EBT di kemudian hari. Oke, ingat loh. Blue chip EBT di kemudian hari, bukan blue chip yang bukan itu ya, yang 1000 triliun itu, bukan itu ya. Oke, itu beda lagi. Tapi gue bilang yang ini benar-benar the real business. Karena dia nggak ada kepentingan apa-apa, fokus di bisnis aja. Udah kayak GCG-nya Grup Salim, Astra, Jasa Marga, itulah semua lah. Udah lebih ke sana lah. Unilever, ya, bahkan Telkom sekalipun gitu loh, ya. Nah, prospeknya ini prospek dari gua guys ya. Prospek dari gua ini adalah long term buy. Long term buy ini dalam arti lu nggak bisa tebak kapan bakal naik. Kalian jangan menanyakan kepada diri kalian ini kapan bakal naik, karena kalian itu sebagai investor, bukan sebagai pemain. Ingat, beda main trading sama invest juga tuh beda semua guys. Jadi tolong diingat itu, oke? Short term waspada fluktuasi akibat kebutuhan pendanaan proyek, utang atau reissue. Bisa jadi sih. Nah, bisnis seperti ini rawan reissue sebenarnya sih. So far pas gua analisa laporan keuangan ya, dia masih belum ada tanda-tanda kemungkinan besar reissue. Tapi ketika memang lagi pasokan tuh dibutuhkan, demand lagi tinggi banget, dan mereka menganggap bahwasannya ini jadi satu peluang, mereka mau nggak menutup kemungkinan mereka bisa reissue juga. Reissue meminta dana untuk, nah permasalahan gini, reissue itu bakal masuk perusahaan. Kenapa? Karena pemegang mayoritas saham ini adalah perusahaan itu sendiri, bukan owner individual. Ingat, jadi kalau mereka mau private placement pun sama aja sama reissue sih, nggak ada beda sih jatuhnya, karena lari jadi ke perusahaan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu aja sih yang bisa gue kasih tahu kalian ya. Prospeknya cerah ya, cuman kalian harus tahu aspek-aspek resiko apa saja yang terjadi dalam bisnis ini di kemudian hari. Jadi biar kalian nggak terkejut banget. Oke, ini juga sepertinya sama si Arko sama si yang Hydro Air juga lah. Tapi gue masih lebih milikin sih, karena kalau Kin lebih valuasi masih lebih seksi lah kalau kita bandingin sama EBT lain, terutama di bisnis PLTA juga.